Nama ba'du alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-manhaj alladzi rasamahu Nabi sallallahu lil 'abidin. Metode-metode yang Nabi yang Nabi ajarkan atau yang Nabi konsepkan pada orang-orang ahli ibadah. Sungguhnya manhaj yang Nabi tempuh di dalam beribadah, menghambakan diri pada Allah, ataupun yang beliau ajarkan pada para ahli ibadah, itu adalah manhaj yang paling ideal, paling lurus, paling kuat, paling afdal, paling banyak di dalamnya terdapat hidayah. Kemudian yang paling baik di dalam membayar hak, paling sempurna, paling jelas, dan paling dekat untuk sampai pada Allah Ta'ala. Walaupun seandainya para ahli ibadah itu datang dengan berbagai macam bentuk peribadatan yang berat, dia mengerjakan taat-taat yang berat, maka tidak akan bisa memiliki hasil untuk dekat kepada Allah, sebagaimana orang itu akan bisa dekat kepada Allah Ta'ala melalui jalur ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara beribadah itu yang paling ideal itu adalah apa yang sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi manusia ini kan macam-macam. Ada orang itu dia ahli ibadah disebut abid. Ada orang itu dia lebih dominan dalam ilmu, disebut alim. Ada orang itu dominannya kepada imaratul ardi. Nah, disebut tajir. Dia berdagang. Ada orang itu yang dia hidupnya adalah pokoknya memberi warna di dalam lingkupnya dia masing-masing. Orang-orang yang kerja dan lain sebagainya. Orang alim tidak ada cara untuk dia tuh mendapatkan ilmu yang lebih hebat daripada cara yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Dan tidak ada cara dakwah yang lebih ideal juga dibandingkan cara yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah itu jadi saya jadi satu rujukan itu pertama. Yang kedua, orang yang ahli ibadah sama cara ibadah yang terbaik itu yang bisa sampai orang itu akan punya nilai di sisi Allah Ta'ala itu yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW. Itu. Itu yang nomor dua. Yang ahli dagang juga sama. Cara dagang yang paling berkah. Ada yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Tapi kalau Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bercerita datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Itu bertanya tentang ibadahnya. Bertanya tentang gimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Saya tuh dia dikasih tahu ibadah Nabi gini itu, wah, saat malam itu sampai sepanjang malam sampai nangis mereka nganggep kita ini punya dosa, sedangkan Nabi tidak punya dosa. Nabi maksum, tidak dijamin dapat ampunan, ibadah kayak gitu. Kok kita yang dosa banyak ibadah kok gini enak-enakan. Inna nahnu min Rasulillah SAW. Gimana diri kita untuk dibandingkan sama Nabi? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu bahkan yang akan datang. Sudah jamin pasti dapat ampunan. Itu aja ibadahnya seperti itu. Lalu gimana dengan kita kok kita tidak mau ibadah?
Kan sampai akhir satu bulan. Ama ana fa usolli aku salat malam malam ndak ada tidur, salat malam ndak. Lagi wa ana sumud dahr, aku puasa tok, ndak ada hari yang libur. Itu aku ndak wa ana atazun nisa la atazawwaj, pada aku ndak mau nikah. Aku mau menjauhi perempuan. Datang Rasulullah SAW. Tapi kamu yang berkata begini begini begini. Iya, ya betul ya Rasulullah. Ama wallahi. Sesungguhnya demi Allah, ini la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Yang paling takwa kepada Allah. Lagian tapi aku asumu wa uftir. Ada hari aku puasa, ada hari aku wa usolli wa arqud. Aku nih sholat malam tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia itu meninggalkan sunnahku karena satu, unsur meremehkan, unsur meremehkan, kemudian atau eh enggak enggak peduli, saya tidak usah ikut sunnah Nabi. Itu. Maka orang seperti itu falaysa minni. Maka dia bukan termasuk kelompokku, bukan termasuk orang yang meneladani aku atau orang yang mengamalkan sunnahku. Dan ada itu metodenya Rasulullah SAW dalam ibadah. Jadi ini orang datang mau memperbanyak ibadah itu ambil jalur ekstrim. Ambil jalur enggak. Oh jangan itu. Aku nih yang paling dekat sama Allah. Ibadahku ini aja seperti ini. Kalian ikuti aku. Ini yang paling tepat itu ada ketika meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iklafu minal amal." Kemudian karena minhajul Rasulullah SAW manhaju fil ibadah annahu idza amila amlan athbatahu wa dawama alaih. Masuk bagaimana konsep yang Nabi ajarkan dalam ibadah itu adalah kalau orang mengerjakan satu amalan, maka amalan itu yang bisa langgeng untuk dikerjakan terus. Kata Nabi, iklafu minal amal ma tuti'un. Berupayalah untuk beramal sesuai dengan level yang kalian itu mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala itu tidak akan bosan sampai nanti akhirnya kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai sama Allah Ta'ala itu adalah adwamuhu. Yang paling bisa langgeng istiqomah. Wa in qalla, sekalipun amalnya itu sedikit. Jadi amal yang dia bisa terus langgeng walaupun itu sedikit. Itu yang paling dicintai, yang paling disukai sama Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atsbatahu. Beliau itu kalau sudah eh, berbuat amal, maka beliau tetapkan amal itu, beliau kokohkan amal tersebut. Termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibad wal ubad, kepada para ahli ibadah, para hamba, ayyakumu bi ada'i jamil hukuk allati alaihim. Seorang hamba itu juga harus membayar hak-hak orang lain yang jadi kewajibannya dia. Kewajibannya dia untuk memenuhi haknya orang lain. Tanpa dia menabrakkan antara ini haknya ini dengan nabrakkan dan haknya ini. Tapi tidak boleh orang itu meninggalkan mengerjakan satu yang wajib untuk meniadakan yang wajib yang lainnya. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim utusan ke Utsman bin Maz'un. Ketika itu bin Maz'un itu ibadah terus. Nabi nanya, "Raghbatan am sunnati?" Apa kamu ini apa kamu ini tidak senang dengan sunnahku? Kata Utsman, "Tidak, wallah ya Rasulullah, lakin sunnataka adlub." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, tidak seperti itu. Tapi
sunnah mulah itu yang aku cari. Kata Nabi, fa ini anamu wa usolli. Teman, aku ini ya tidur, tapi aku juga sholat. Wa asumu wa uftir. Aku puasa tapi aku juga berbuka. Wa ankihun nisa dan aku juga menikahi perempuan. Fattaqillah ya Utsman. Bertakwalah kamu pada Allah ya Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu itu punya hak yang harus kamu penuhi. Tamumu punya hak yang harus kamu penuhi. Dan dirimu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Kamu harus waktu istirahat, kamu juga harus, itu haknya dirimu, itu harus kamu kasih. Faqum wa aftir wa shalli. Kamu qiyamul lail, tapi kamu juga ya tidur. Kamu juga tidur. Dan kamu itu puasa, fasum wa aftir namanya. Kamu puasa tapi kamu juga berbuka, kamu sholat tapi juga kamu itu tidur. Di zaman Nabi SAW itu di konsep, kamu ini, badanmu ini juga perlu ada haknya. Jadi jangan kamu akhirnya usah paksa, tapi eh, akhirnya kamu banyak kewajiban yang akhirnya kamu lupakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika, suatu ketika Nabi SAW itu dikasih kabar tentang ucapanku, yaitu dia berkata, "Wallahi la asumanna nahar wa la akumanna lail ma'ishtu." Demi Allah, aku akan selalu puasa dan aku akan selalu qiyamul lail selama aku ini masih hidup. Wah, kabarnya sampai ke Nabi SAW. Rasulullah, "Antal ladzi taqulu dzalik." Kau yang bilang begitu ya? Kata Abdullah bin Amr bin As, "Betul aku yang ngomong gitu ya Rasulullah." Nabi, "Fa innaka la tastati'u dzalik." Kau enggak bisa itu. Enggak bisa. Kamu itu ada saatnya kamu puasa, ada saatnya kamu berbuka. Ada saatnya kamu tidur, ada saatnya kamu bangun. Dan puasamu 1 bulan 3 hari aja. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Puasa itu apa? Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kalau kamu puasa sebulan 3 kali, berarti dilipat gandakan per hari 10. Jadi pahalanya berapa? 30. Wah, tadi kayak manusia mendadak. Kau sehari seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena puasa sehari seperti 10. Berarti puasa setiap bulan 3 hari itu memberikan 30 pahala. Atau Abdullah bin Amr, Pak ini utiku Abdullah min dzalik. Wah, aku bisa lebih daripada itu. Dan setelah itu, riwayat Imam Muslim, aku kuat lebih daripada itu. Ya sudah, fasum yauman, waftar yaumain. Puasamu sehari. Nanti buka puasanya, enggak puasa itu 2, puasa. Enggak, puasa. Enggak, puasa gitu. Itu gitu teman Nabi. Aku kuat lebih dari itu. Kita kan 3 hari aja masih mikir bulan. Ini aku kuat lebih dari itu. Ya sudah, puasa sehari, buka sehari. Itu puasa Nabi Daud, itu puasa yang paling bagus lah. Yang afdal. Ya Rasulullah, aku lebih kuat. Aku kuat yang lebih daripada itu, lebih bagus. Nabi tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Akhirnya Abdullah bin Amr, saya Abdullah bin Amr, sampai ada suatu hari, tua nanti akhirnya, dari mikir, demi Allah, kalau waktu itu tak terima tawaran Nabi 3 hari aja aku dalam 1 bulan, itu lebih aku suka daripada keluargaku dan hartaku semuanya. Recording in progress. Kemudian setelah itu juga ada riwayat yang lain, ada versi yang lain, Nabi menjelaskannya begini. Ketika Nabi dengar, Nabi mengatakan, aku dengar kau katanya mau puasa sepanjang masa, mau qiyamul sepanjang masa. Betul ya Rasulullah. Fala tafal, tapi janganlah kau lakukan itu. Summa aftir. Puasa, itu berbuka. Tidur, itu bangun. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak atas kamu. Saya harus punya hak untuk istirahat yang harus kamu penuhi. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan.
matamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Pasanganmu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li zawrika 'alaika kamu itu berpuasa dalam 1 bulan 3 hari. Tiap 1 bulan 3 hari aja puasanya. Karena 1 hari dilipat gandakan 10. Berarti kamu seperti Syamud Dahar, puasa terus. Kata Ibnu Amr, dia dalam hati ngomong, aku masih kuat ini. Rasulullah, aku masih kuat. Sah. Sum syama Nabilah Daud wala tazid alaih. Kamu puasa ke Nabi Daud, jangan tambah. Gimana? Setengah masa. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ayat bin Amr ketika sudah tua, sudah sudah tidak kuat untuk beramal maksimal, la ya laitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu gitu, tak ambil ini keringanannya Rasulullah SAW. Dari riwayat yang lain juga sama. Riwayat yang lain itu Nabi dikasih kabar Abdullah bin Amr itu puasa sepanjang hari dan membaca Al-Quran setiap malam, hatamkan Quran setiap malam. Tiap malam hatam Quran. Tiap hari puasa, tiap malam hatam Quran. Nabi, kok betul? Tiap hari puasa, tiap malam hatam Quran. Betul ya Rasulullah. Aku tidak ada tujuan kecuali pengen kebaikan ya Rasulullah. Nabi puasa Nabi Dawud. Nabi Dawud itu orang yang paling ahli ibadah. Hatamkan Quran sebulan sekali. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, aku mampu lebih daripada itu. Ya, Nabi sudah hatamkan setiap 10 hari sekali. Berarti tiga juz. Aku mampu lebih daripada itu. Sudah hatamkan 7 hari sekali. Jangan lebih. Akhirnya setelah itu, akhirnya kata Ibnu Amr, aku nih ngasih beban, aku kuat, beratkan diriku sendiri. Akhirnya aku sendiri yang keberatan. Akhirnya lalu Nabi mengatakan, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umruk. Kau enggak tahu, mungkin usiamu ini panjang. Benar, usia Abdullah bin Amr ini panjang. Ketika sudah tua, dia baru ingat, ya Allah, tahu gitu tak terima rasulnya Nabi. Jadi kan dia pengen konsisten amal kan. Coba dia waktu itu cuma puasa sebulan 3 kali. Enteng kan buat dia. Sekarang dia harus mau pengen puasa Daud terus karena dia sudah komitmen itu dengan Rasulullah SAW. Anakmu juga punya hak sama kamu. Itu tidak ada puasa seperti paling bagusnya puasa itu puasa Nabi Allah Dawud. Qiyamul lail yang paling bagus qiyamul lailnya Nabi Allah Dawud. Tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Kemudian beliau Nabi Allah Dawud itu puasa sehari, berbuka puasa sehari, tapi kalau sampai terjadi satu perang, tidak pernah beliau itu kabur daripada medan perang. Dan apabila berjanji, tidak pernah mengingkari daripada janjinya. Itu adalah cara-cara ibadah. Nanti masih banyak sekali di sini, banyak sekali. Dan itu tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya gini. Kalau batu ini diambilkan air bergalon-galon langsung disiram. Tidak akan menimbulkan bekas. Kalau setetes, maka batu itu lama-lama bisa terkikis. Sama, ibadah itu dikit-dikit, tapi itu yang menghasilkan asar, menghasilkan dampak di dalam hati. Sama kayak setetes nih bisa mengikis batu, tetes ini bisa mengikis batu. Kemudian kalau ibadah juga sama, yang bisa ngikis kerasnya hati apabila dilakukan secara rutin itu satu. Jadi kalau misalkan orang ibadah cuma Ramadan dok, ya sudah Ramadan dok dia merasakan itu. Terus selesai Ramadan ya hilang efek-efeknya semuanya.
Satu. Yang kedua yang kedua adalah, eee, lebih afdal. Jadi gini, lebih afdal gini, ada orang yang dia khidmat sama seorang, misal ada orang yang datang tempatnya orang soleh, dia khidmat, sekali tok datang, khidmat top semua dilakukan, besok-besoknya hilang. Ada dengan yang dia khidmat tiap hari rutin, tapi dia datang terus, mana yang lebih kelihatan istimewa? Yang rutin, walaupun dia tidak banyak, tapi dia rutin datang terus. Nah, kata hamba yang mau ibadah sama Allah Ta'ala itu, yang bagus itu ada dia yang rutin mendatangi Allah. Bukan cuma datang sekali amal gede, tapi habis itu besoknya dia nggak mendatangi Allah lagi. Jadi itu, ngatur rutinitas dalam beramal itu, kalau beramal itu yang paling bagus adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Habib, atas ilmu yang disampaikan terkait dengan metode atau cara Rasulullah SAW dalam beribadah secara istiqomah. Kita buka sesi tanya jawab ya, Habib, untuk para jamaah sekalian. Monggo, Monggo, jika ada monggo, silakan. pertanyaan bisa dituliskan di chat, baik itu pertanyaan yang terkait dengan tema maupun yang tidak terkait dengan tema juga dipersilahkan. Monggo dituliskan saja di dalam chat di Zoom ini. Ataupun di YouTube, bagi yang menyimak di YouTube bisa dituliskan di kolom komentar. Eh, Habib, ini untuk mengawali pertanyaan, Habib, untuk membahas tadi tentang cara ibadah yang paling afdol adalah yang sedikit tapi istiqomah. Apakah itu juga berlaku terkait dengan ibadah secara umum atau ada ibadah tertentu yang bisa berbeda mungkin, atau apakah tentang juga termasuk tentang sedekah, tentang puasa, tentang membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan istiqomah itu ajak terus dalam hal kuantitasnya atau harus ada peningkatan, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, eee, ibadah itu memang paling bagus itu yang bisa dikerjakan secara rutin. Apakah itu berlaku untuk semua ibadah? Eee, itu berlaku untuk semua ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang, apa ya, pelaksanaannya itu diatur sama Nabi. Sholat, puasa, apa namanya, baca Al-Quran, ibadah yang murni ibadah. Itu ibadah yang murni ibadah, ibadah murni ibadah. Adapun yang lainnya seperti misalkan, sedekah atau nolong orang lain atau bantu orang lain dan sebagainya. Nah, itu juga sama. Jadi kalau misalkan dia sedekah, ada unsur yang bisa sama, ada unsur yang bisa ya lebih baik kamu sesekali jor-joran tidak ada masalah gitu. Karena tergantung apa yang ada di hadapannya. Karena sedekah itu tidak hanya terkait dengan Allah, tapi juga terkait dengan lingkungan sekitar. Misalkan ada dia sedekah biasanya di angka sekian, tiba-tiba terjadi bencana. Saat itu dia meningkatkan sedekahnya bagus. Ya, sedekahnya itu bagus. Kemudian saya itu juga ibadahnya berkaitan juga dengan syaraful zaman. Kemuliaan zaman atau syaraful makan dan kemuliaan tempat. Orang istiqomahnya sekian sekian sekian, tapi ketika dia itu datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya dia tinggalkan ibadah lebih bagus. Nah, karena ada tempat mulia yang dia kunjungi. Jadi dia misalkan istiqomah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, saya kalau di Masjidil Haram, ya saya umroh saya mau 4 rakaat, bagus itu. Tapi istiqomah itu tidak hilang, duanya ini tidak hilang. Gitu. Kita juga misalkan Ramadan, dia tambah lagi itu bagus. Jadi yang tidak boleh itu adalah stabilnya itu, jadi stabil itu naik, kemudian kembali ke titik di mana dia di awal, itu tidak apa-apa. Ada duha 2 rakaat. Dia kadang naik ke 4 karena longgar. Tapi maksud kalau kembali, itu bukan kembali hilang, tapi kembali ke jadi naik boleh, tapi tetap stabil di angka 2-nya itu harus terjaga terus. Nanti ideal saya bisa 4, ya naik ke 4 pelan-pelan. Jadi ibadah itu naiknya pelan-pelan sesuai dengan kondisi, gitu. Sesuai dengan kondisi. Itu Pak Sigit. Baik, Matur nuwun.
Habib atas ilmunya. Monggo Bapak Ibu juga ada pertanyaan lagi, monggo bisa disampaikan. Yang tentang puasa boleh, tentang apa persiapan Ramadan, Idul Fitri, zakat fitrah juga monggo silakan. Ibadahnya kayak Nabi SAW itu ngasih. Cuma kalau Ramadan, katanya kan kayak angin yang berhembus, semua dapat bagi terus. Bagi terus Rasulullah itu kalau bagi Ramadan tuh bagi terus kalau bulan Ramadan. Itu. Ji, Habib, ini ada satu titipan pertanyaan, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan puasa Ramadan. Ketika kita melakukan puasa Ramadan di malam harinya kita tidak ikut taraweh sehingga kelupaan untuk ikut membaca niat saum di besok paginya. Baru ingat itu setelah subuh selesai. Apakah saya perlu mengko Putus. Sini apa di sana? Pak, yang putus putus suara ya, Pak? Oh, Ji, saya ulangi kalau gitu, Habib. Eh, Internet saya mungkin ini kurang stabil. Tadi pertanyaannya adalah eh, ketika saya lupa membaca niat puasa ketika taraweh, karena biasanya puasa itu setelah selesai witir itu, Habib. Nah, ini hmm. lupa tidak membaca niat niat puasa sehingga besok pagi itu baru ingat setelah subuhnya selesai. Apakah saya perlu mengkodok puasa saya atau tidak nih, Habib? Bangun sahur enggak? Sahur, Habib. Ini jadinya sahur. Tidur, kemudian melek bangun sahur kan? Nji, Jadi dia malam enggak, dia enggak tarawih sehingga dia lupa enggak niat. Itu dia tidur. Malam dia bangun sahur. nji Dia sahur. bangun sahur jam 3. Setelah itu dia minum air menghindari sebelum adzan subuh. Tujuannya apa? Mau puasa kan? Nji, Itu niat. Itu niat. Cukup. Jadi niat itu tidak harus terucap. Itu tidak harus terucap gitu. oh, nji. Baik, berarti walaupun dia sudah bangun sahur itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah berniat Niat. ya. Dia bangun sahur. Dia kemudian minumnya menghindari adzan subuh. Itu niat. Baik, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang masuk di Zoom. Habib, Assalamualaikum. Habib izin bertanya tentang itikaf. Mohon pencerahannya, Habib. Syukron. Etika hukumnya sunnah, terutama dia di bulan Ramadan itu lebih disunahkan lagi. Bahkan Nabi SAW itu diriwayatkan akhir-akhir sampai terutama akhir Ramadan itu beliau lebih banyak di masjid daripada ada di rumah. Sehingga itu hukumnya sunnah. Nah, gimana cara etikaf? Etikaf itu ada satu. Yang kedua, tempatnya itu harus di masjid. Tidak bisa etikaf di selain masjid itu tidak bisa. Etikaf di mall, tidak bisa. Etikaf di masjid. Yang kedua, yang ketiga itu harus dengan nih. Nawaitul i'tikaf subhanahu wa ta'ala. Adapun di kitab-kitab fikih itu kadang ada pembahasan orang yang niat mau itikaf 3 hari. Gimana itu? Kalau sampai dia keluar kamar mandi itu batal atau tidak, keluar ini batal atau tidak. Jadi itu ada niat itikaf, nadar 3 hari itikaf. Kalau ada cuma kamar mandi tidak batal. Tapi keluarnya ke sana cari makan, makan warung kulineran ya itu batal. Gitu. Baik, matur nuwun atas penjelasannya, Habib. Tapi apakah itikaf itu harus ada waktu minimalnya, Habib? Apakah sebentar itu juga boleh? Bentar aja boleh. Bentar ya, ada cara menentukan tadi mu'takif bih niat mudah. Seukuran diem, tapi lebih lebih dari bacaan subhanallah ya, diem sebentar. Sehingga dia katakan dia sempat berdiam diri di masjid. Cukup, cukup itu. Cukup. Nji. Soalnya tadi sempat tadi kalau di
putus untuk mencari makan, kemudian kembali lagi ke masjid untuk istiqamah lagi, Itu apakah yang betul? niat itikaf niat dengan masa. Saya mau Hmm. itikaf 1 hari. Lo niat selama saya ada di dalam ya itu yang paling enteng. Itu jadi kita pikir populer Pak, habis di sini tidak populer. Orang di situ itikaf waktunya keluar ya keluar gitu lah. Dulu Ramadan itu mungkin ada orang nginep di masjid 3 hari dan sebagainya begitu. Ji, baik Habib, atau atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya di YouTube ini Habib bertanya, Assalamualaikum Habib. Kalau Nabi mengajarkan ibadah seperti itu sedikit dan rutin, lantas bagaimana ibadahnya orang-orang yang sampai misalnya 1.000 rakaat setiap hari, padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Lebih afdal yang mana ini Habib? Mohon Ya, penjelasan. jadi gini, yang Nabi ajarkan itu ketika Nabi SAW itu lihat level orangnya, lihat level orangnya. Namun ada juga sahabat yang membaca Quran sepanjang malam. Itu juga dibiarkan sama Nabi SAW. Sahabat yang membaca Quran sepanjang malam ada dibiarkan sama Nabi SAW. Nah, karena itu orang khusus. Ada orang khusus yang memang dibiarkan sama Rasulullah SAW. Ada sahabat yang Abbad bin Bishr, tidak salah itu sepanjang malam baca Quran sampai dipanai sama musuh aja, jaga tetap masih baca Quran, ada riwayatnya itu. Jadi ada memang orang-orang khusus yang dibiarkan sama Nabi. Ada yang zikir. Itu porsi orang Jangan ada orang yang dipandang sama Nabi, ini orang umum, tapi dia mau memperbanyak ibadah dan dia punya potensi-potensi lain. Seperti dia punya istri, punya anak dan sebagainya yang harus dia urus dan sebagainya gitu. Dia belum selesai urusan dia dengan istri dan anaknya. Sehingga itu dikasih tuntunan begitu sama Rasulullah SAW. Gitu. Baik, Habib. Kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi, Habib. Ini yang kemudian apakah memang harus seizin suami atau tidak ini Habib untuk itikaf? Iya dong, kalau perempuan ketika baru seizin suami pasti itu. Masa tahu istrinya hilang, suaminya bingung nanti. Istri saya mana itikaf, tidak masak, tidak apa. Ya. Jadi gini, itikaf itu harus izin suami. Tidak urusan kewajiban yang terbengkalai. Itu pasti ya. Ada kewajiban yang terbengkalai itu pasti. Dan dan harus tahu, jadi gini, itikaf itu bukan satu-satunya ibadah. Ada anak nunggu bapaknya di rumah sakit. Masuk rumah sakit. Mana lebih betul, nunggu bapak di rumah sakit atau itikaf di masjid? Itikaf di rumah sakit lebih betul. Jadi, lihat kondisi itu pada orangnya juga. Kondisi itu pada orangnya juga. Ada anak bapak di rumah sakit. Mana yang lebih betul? Lebih betul pasti itikaf di rumah sakit. Nah, perlu ya bahasan itu anak dia berdiam di rumah sakit kan? Di rumah sakit lebih afdal daripada yang ada di masjid. Ada orang kalau dia misalkan ya maaf dia travel online, lalu dia ndak keluar, anak istrinya ndak bisa makan. Itu keluar dari itu betul-betul itikaf ada di masjid itu. Ada menantu yang mungkin dia di rumah tangga itu ngurusi makan mertua itu semua dia makan seperti itu. Dia itikaf sama dia di rumah ya, betul dia di rumahnya. Jadi itikaf itu ketika orang diem di rumah nggak ngapa-ngapain, betul dia ada di lebih dia pengen hormat masjid boleh. Atau dia bisa mengkondisikan, saya itikaf tapi tidak ada kewajiban lain terbengkalai, itu lebih bagus. Lalu misalkan maaf, itikaf harus ninggal suami, ninggal anaknya. Suaminya suruh ngomong, saya mau itikaf. Ya. Dia kurang bijak. Kurang bijak. Itu. Kurang bijak. Akhirnya pahala yang lebih besar, suami yang ngomong anak lebih gede daripada dia yang itikaf di masjid. Daripada dia yang itikaf ada di masjid. Gitu. Jadi, berarti harus memperhatikan aulawiyatnya aja Habib. Iya. Jadi ada ada tertib dalam ibadah itu ada mana yang lebih utama itu harus diperhatikan. Katakan man hurimal usul hurimal usul. Orang kalau
pondasi ini tidak kokoh, tidak akan sampai pada ridhonya Allah Ta'ala. Man hurimal usul, hurimal usul. Iya, baik, Habib. Pertanyaan yang terakhir ini Habib di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, masjid saya itu azannya sering terlambat, Habib. Tapi saya tahu jamnya harusnya masuk waktunya tahu. Nah, itu hukumnya bagaimana untuk yang tetap makan ikut jamnya masjid atau azannya masjid? Apakah hukum ikut muadzinnya yang sering terlambat atau harusnya ikut jam yang semestinya, Habib? Jadi gini, puasa itu masuk waktunya dengan terbit fajar. Selesai dengan terbenam matahari. Tidak ada hubungannya sama adzan. Kalau sudah terbit fajar, walaupun baru adzan subuh, haram makan. Makan puasa tidak sah. Sudah terbenam matahari, walaupun tidak ada adzan, tetap disunahkan segera berbuka. Karena tidak ada hubungan sama adzan. Jadi kita lihat patokannya aja. Kita bandingin beberapa jam, udah ini pas ya, ini pas, jangan coba ada satu sumber ya, cari udah sumber, oh ini sama semua, sudah ambil patokannya jamnya itu. Karena kadang-kadang ada masjid ada subuhnya telat, repot. Telat 5 menit itu misi bisa saat piring gitu. Daerah itu. Nama daerah nggak ada sebut ya. Saya pernah sana itu. Itu dan maghrib, tidak ada ingatan. Maghrib tidak ingatan. Orang makan biasa. Kenapa? Yang muadzinnya buka puasa dulu. Nanti dapat 15 menit baru muadzinnya itu adzan. Ini kalau saya ini pendatang baru ngeledak ini, jadi nunggu 15 menit. Kok tidak ada, semua yang lainnya sudah ada, dia seperti itu aja belum. Itu pernah ada itu. Jadi, baik, Habib, matur nuwun, cukup jelas. Kemudian ini alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Habib. Mungkin ada tambahan atau penegasan dari materi hari ini, mungkin bisa monggo, Habib. Insya Allah, jadi manhaj terbaik untuk ibadah adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti insya Allah ada pembahasan lanjutannya Pak sedikit. Pembahasan lanjutannya di tentang bab-bab yang lebih detail. Tentang bab yang lebih detail terkait dengan ini. Ini baru contoh-contoh. Cuma contoh-contohnya memang banyak banget. Tapi nanti yang setelah ini baru ada penjelasan-penjelasan dari para ulama terkait itu. Iya, baik, Habib. Nah, ini nanti masuk pertanyaan. Kok ada orang sholat 1000 rakaat dan sebagainya? Nanti insya Allah ada jawabannya juga di sini. Iya. Kalau begitu untuk menutup majelis ini mohon doa dari panjenengan, Habib. Fatihah bil qabul al-basul amal naftalna lakum futuhal arif wa fakinnakum fi dini alimna ikum wa ta'wil wa dengan rasa wa sallallahu mahdina bil ilmi wa zina bil hilmi wa karamata wa jamil bil afiyah. Allahumma nazi qulubana atalugi min dugatnak wa ja'ala min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbunak wa min bisiril fatihah. Iya. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pemahaman kepada kita semua dan bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi ilmu yang disampaikan tadi. Baik, Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita sambung lagi pertemuan ini di kesempatan yang akan datang, insya Allah di hari Sabtu, ya Habib. Insya Allah. Di jam yang sama, Jam yang insya Allah sama. di itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.